kekayaan, kelimpahan, kesenangan, kebahagiaan, atau semua aspek yang membuat kita lupa Tuhan atau menggeser posisi Tuhan nomor satu di hati dan hidup kita, maka sama aja kita sedang di dalam alam maut, menuju alam maut setiap detik, bahkan setiap hari. Wow. Salam semua, itu sedikit trailer dari yang akan saya bagikan untuk kita semua. Jangan takut dulu ya, tetap ada berkat di balik semua ini. Tuhan Yesus baik buat kita semua, mari kita cicipi roti hidupnya. Amin. Saya sangat diberkati dari kebenaran firman Mazmur pasal 6, ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Jadi di sini sangat diingatkan, marilah kita kembali berbenah hati dulu. Ketika kita berseru ke Tuhan, mari yang terutama jangan mendatangi Tuhan dengan langsung mendikte atau memerintah, seolah melarang dengan berkata jangan ke Tuhan. Jangan sampai kita mengarahkan Tuhan untuk apa yang sedang kita alami, mengarahkan untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi marilah kita datang ke Tuhan selalu dengan kerendahan hati. Apalagi jika dengan hati yang hancur, Tuhan maka makin suka melekat kepada anak-anak yang datang dengan hati yang hancur. Tuhan gak akan permalukan. Jadi apapun yang sedang kita alami, tetap kita harus sopan santun juga di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kita, Tuhan sahabat kita. Tapi kita jangan lupa diri juga. Masa baru mendekat ke Bapa, baru ngetok pintu rumah orang misal langsung menghujat, kan gak mungkin. Jangan karena hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita gak tahu aturan, gak tahu sopan santun. Jangan juga. Tuhan aja sopan loh buat kita. Dia gak pernah maksa kita mengikut dia. Dia mengetuk pintu hati kita dengan lembut. Dia gak pernah maksa kita. Dia gak pernah jadikan kita robot. Jadi kita juga jangan jadikan Tuhan robot yang ngikutin apapun mau kita, sekehendak hati kita. Jadi kembali lagi, marilah kita selalu datang dengan kerendahan hati, disertai iman. Maksudnya gimana? Maksudnya kerendahan hati, ya pasti penuh ketulusan. Dengan ketulusan kita menghampiri atau berseru ke Tuhan dalam kondisi baik dan sopan di hadapan Tuhan. Dengan iman yang sekalipun. Maksudnya sekalipun kita sedang dalam keadaan terhimpit, gak enak sama sekali, jangan sampai kita lupa memperkatakan atau menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Oke, sekarang lagi gak enak, tapi di masa lalu pertolongannya itu sempurna, pertolongannya itu nyata. Buktinya apa? Minimal kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup. Itu mujizatnya untuk hidup kita. Jadi ingatlah itu. Jadi itulah yang membakar iman kita kembali. Ketika kita pun datang ke hadapan Tuhan walaupun dengan hati yang hancur, tetap harus sopan, bawa iman kita. Nyatakan iman kita melalui doa. Karena kembali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan sangat disenangkan ketika anak-anaknya mau datang ke Dia, ke Bapa. Tapi marilah kita datang dengan kerendahan hati, dengan sopan. Jangan punya sikap hati yang membangkang, atau melarang, atau mendikte, atau menyalahkan Tuhan atas apapun yang kita alami. Jangan demikian. Tuhan udah kasih contoh lebih dulu ke kita. Amin. Jadi jangan pernah kita mengatur Tuhan.
Tapi marilah kita rindukan hidup kita selalu diatur oleh Tuhan. Amin. Terus di Mazmur pasal 6 ayat 3. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Wow. Merana dan gemetar. Maksudnya apa ya? Di sini kembali diingatkan lagi, jangan kita merindukan kasih, kehadirannya Tuhan atau pribadinya Tuhan hanya saat-saat tertentu. Alias kita pilih-pilih waktu, alias atur jam kunjungan Tuhan ke kita. Seolah kita seperti tahanan penjara yang ada jam-jam khusus di mana kita bisa dikunjungi orang-orang yang peduli sama kita. Jangan punya mental seperti buronan penjara. Ya, di sini diingatkan dari Mazmur pasal 6 ayat 3. Jangan mau dikasihani sama Tuhan, meminta kasihnya Tuhan saat dalam kondisi merana. Jangan mau dideketin sama Tuhan, dikasih mujizat sama Tuhan saat sedang sakit aja. Atau saat kondisi badan gak enak, saat kondisi hati gak enak. Jangan. Kok malah Tuhan hanya jadi kayak obat di apotik gitu, saat dibutuhin baru dibeli? Enggak kan? Ya Tuhan kita butuhin sepanjang waktu kita setiap hari. Jadi jangan seperti buronan penjara, ada waktu-waktunya bisa dikunjungi. Padahal Tuhan pengen banget mengunjungi kita setiap saat. Pengen banget menghampiri hati kita yang penuh gejolak dunia ini. Begitu juga Tuhan. Tuhan rindu banget kita mengunjungi Dia setiap saat. Kita menyembah Dia, kita mengucap syukur ke Bapa setiap saat. Karena kita gak bisa kasih apa-apa juga selain mengucap syukur. Jadi mari kita jangan mau jadi seperti buronan penjara ya. Tolak dalam nama Yesus. Tapi melalui keadaan ini disadarkan, biarlah kita benar-benar sadar, sesadar-sadarnya kalau kita butuh pribadi Tuhan bukan karena apa keadaan kita, atau bukan hanya saat kita dalam tekanan, kesedihan, mentok gak ada pertolongan, atau kehancuran, atau kemiskinan, sedang kondisi melarat, atau sejenis itu. Jangan hanya pakai Tuhan saat kondisimu hancur, seolah Tuhan hanyalah bengkel untuk perbaiki kerusakan dalam diri kita. Setidak berharga itukah Tuhan hanya jadi bengkel? Wow. Tapi marilah kita menjadikan pribadi Tuhan dalam hidup dan hati kita sebagai yang terpenting, yang terutama. Jadi walaupun ketika sedang senang, ketika sedang sedih, ketika sedang diberkati, atau ketika sedang dalam proses yang sangat gak enak, dalam himpitan, dalam pergumulan apapun, kita tetap berlari, bersandar penuh, dan merindukan Tuhan setiap saat di hidup kita. Gak ada gunanya kita jalan di tempat dalam kesedihan, dalam masalah, kesedihan, proses, ya itu memang silih berganti, it's okay. Tapi it's not okay kalau kita menjauh dari Tuhan, kalau kita hanya butuh Tuhan karena ada maunya aja. No, jangan kayak gitu. Karena Tuhan gak kayak gitu juga ke kita. Ayo sama-sama, jangan batasi waktu kita ke Tuhan atau waktu Tuhan ke kita. Seperti Bapa gak pernah membatasi kasihnya, kepeduliannya, cintanya untuk kita semua.
semua makhluk di dunia. Mari benar-benar jangan batasi waktu-waktunya Tuhan bisa ngunjungin kita, atau waktu-waktunya kita bisa ngunjungin Tuhan. Kalau maksudnya kita ngunjungin ya melalui kita saat teduh, doa penyembahan. Jangan kita pernah membatasi apapun, karena kasih Tuhan juga gak terbatas buat kita. Kalau kita membatasi, sama aja kita malah membatasi segala yang indah, segala berkat, segala rancangan yang terbaik untuk kita alami, baik saat ini maupun ke depannya. Karena Tuhan datang dengan kasih-Nya buat kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan damai sejahtera yang dunia gak akan bisa berikan. Untuk semua anak-anak, untuk semua manusia di dunia ini yang menantikan Tuhan setiap saat, Bapa kita yang baik, yang kasih-Nya sempurna. Amin. Jadi jangan ada batas di antara kita dan Bapa. Amin. Jangan mau kita jadikan apapun sebagai alasan membatasi hubungan dekat kita ke Bapa. Jangan mau, harus bisa kita perangi. Bukan menolak kenyataan, tetap masalah, proses, himpitan, kesedihan, apalah semua yang gak enak itu tetap bisa aja ada. Tapi pilihan kan di tangan kita. Seperti Tuhan bilang, pilihlah berkat, jangan kutuk. Pilihan di tangan kita untuk memilih tetap digendong sama Bapa. Sekalipun kaki kita, tangan kita sedang berdarah-darah, pilih tetap digendong sama Bapa. Seperti Bapa, sekalipun di atas kayu salib, tangannya dipaku, lambungnya, kakinya, kepalanya ditusuk mahkota duri, Yesus tetap di dalam dekapan Bapa sampai akhir detik terakhir nafasnya. Dia tetap berserah sama Bapa. Jadi apapun keadaan kita sampai akhir titik darah penghabisan kita, mari terus paksakan hidup kita, roh kita, diri kita tetap dipangku sama Bapa. Karena hanya Bapa penyelamat, penolong kita yang bisa mengubahkan segalanya. Hati kita yang menjauh dari Dia tidak akan bisa menolong kita untuk dapat berkemenangan. Gak akan. Gak ada manusia yang bisa menjamin kita lebih dari pemenang. Tapi Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, menjamin kita diciptakan untuk lebih dari pemenang. Amin. Titik, gak ada koma. Jadi kita pegang itu, itulah prinsip kita. Amin. Betapa baiknya Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Terus di Mazmur pasal 6 ayat 4. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Wow, apalagi maksudnya ini? Kalau di flashback yang tadi, udah selama ini punya sikap hati membatasi waktu kapan Tuhan bisa kunjungi kita atau deketin kita. Begitu pula kita sebaliknya, kita membatasi waktu-waktu kita bersekutu sama Tuhan. Tapi saat sangat tertekan, malah kita nyalahin Tuhan, menyalahkan Tuhan. Dengan ada pernyataan, kita tanya, Tuhan berapa lama lagi? Emang semua yang gak enak dari Tuhan. Udah kita gak sungguh-sungguh kasih sepenuh waktu kita, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Terus kalau ada gak enak kita nyalahin Tuhan lagi. Wow. Padahal sebenarnya Tuhan yang tanya ke kita berapa lama lagi. Kapan lagi aku, Tuhan maksudnya, kapan lagi Tuhan bisa mendekat sama kita. Tapi yang ada seringkali kita terjebak di kesibukan, terjebak dalam kesenangan kita sendiri, atau semua hal-hal yang membahagiakan kita, yang seolah-olah memberi kebahagiaan buat kita. Tapi kebahagiaan itu di luar Tuhan. Jadi itulah sebenarnya perkataan Tuhan. Tuhan malah yang bertanya, berapa lama lagi nak? Berapa lama lagi aku menunggu kamu kembali ke aku? Berapa lama lagi nak kamu terbuai?
dengan tipu muslihat si jahat, dengan kebahagiaan, dengan kelimpahan, dengan damai sejahtera yang semu, yang bukan dari aku, Bapamu. Tuhan tanya itu malah. Wow, terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami. Jangan sampai Tuhan hanya gudang bertanya-tanya kita, tapi jadikanlah Tuhan benar-benar sandaran kita seutuhnya. Amin. Terus di Mazmur pasal 6 ayat 5, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Apalagi maksudnya ini ya? Jadi di sini dibukakan sifat kebanyakan manusia ini lumrah banget. Dan ini benar-benar teguran buat saya, buat kita semua. Karena sifat kebanyakan manusia baru bertuhan-tuhan kalau semuanya pintu seolah tertutup. Baru berharap-harap sama Tuhan kalau semuanya tidak bisa diharapkan lagi, nggak ada yang bisa diharapkan. Please, mari kita disadarkan kembali untuk tidak memposisikan Tuhan seperti ban seraf atau seperti bengkel hidup kita, di mana saat hati kita hancur, barulah kita datang ke bengkelnya Tuhan. Salah banget. Tuhanlah yang terutama, bukan ban seraf. Mari kita tempatkan Tuhan di tempat terlayak di hati dan hidup kita. Seperti kita selalu ada di hatinya Bapa. Bahkan kita dinyatakan seperti biji matanya loh, organ yang penting untuk Bapa. Misalkan seperti itu. Tapi kok malah kita jadikan Bapa ban seraf, jadi bengkel lah, jadi toko obat lah. Amin. Terima kasih Engkau tegur kami Bapa. Benar-benar kita, anak-anaknya, sangat dikasihi sama Bapa. Jadi gak ada alasan kita meratapi atau tenggelam terlalu dalam pada proses apapun yang harus kita jalani. Jalani aja proses apapun itu. Tapi tetap terus berjalan maju. Asalkan kita tetap dalam pangkuan Bapa, di dalam pangkuan Bapa. Maju aja. Semasih ada nafas hidup, tetap maju. Masalah kaki lagi nginjak paku, lagi nginjak masalah. Tangan lagi ketusuk paku, lagi ketusuk masalah, lagi ketusuk proses, pergumulan, jalan aja ke depan. Tetap pastikan kita di pangkuan Bapa. Karena akhir di dalam Tuhan, pastilah kemenangan, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Bapa memberikan lebih dan lebih daripada apa yang kita bayangkan dan harapkan. Amin, kita pegang itu. Wow, Tuhan Yesus baik. Terus di Mazmur pasal 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Wow, ini udah sampai dunia orang mati, serem banget ya. Ini benar-benar teguran keras buat kita. Kita benar-benar hati-hati kalau sampai hati dan roh kita sadar kalau dalam keadaan sangat bahagia apapun, sangat merasa kelimpahan, segala yang enak, atau hal-hal apapun yang membuat kita malah jadi jauh, bahkan melupakan Tuhan.
lupa untuk mengucap syukur ke Bapa, itu sama aja kita sedang dalam atau menuju alam maut. Diibaratkan alam lupa Tuhan, alam lupa diri, lupa asal. Seperti kacang lupa kulitnya, manusia lupa Tuhan. Jadi apapun yang enak yang kita alami, tapi kalau akhirnya kita lupa untuk terus berpegang sama Tuhan, untuk terus mengucap syukur sama Tuhan, hello, itu membuat kita masuk ke alam maut. Hati-hati banget kita. Karena di mana Tuhan dan hadiratnya tidak ditinggikan, tidak dirindukan, hati kita nggak rindu Tuhan, berarti tempat di mana kita ada saat ini yaitu alam maut bagi kita. Jangan mau kita ada di alam maut. Jangan mau kita hidup setiap hari menuju alam maut. Karena di alam maut hanya ada kehancuran dan pasti tidak ada kehidupan, cepat atau cepat. Jangan kita terkecoh pada awal-awalnya. Jangan kita terkecoh pada semua kenikmatan yang dunia bisa kasih. Seperti waktu iblis mencobai Tuhan di padang gurun. Iblis menguji, bisa enggak Tuhan ubah batu jadi roti? Karena iblis tahu Tuhan sedang kelaparan setelah puasa 40 hari. Terus iblis bilang, aku akan berikan semua isi dunia ini dengan semua hal-hal yang wow dari dunia ini. Asal Yesus meninggalkan Bapa kan? Tapi apa? Tuhan nggak akan menjual, Yesus nggak menjual imannya di dalam Tuhan hanya demi apa yang mengenyangkan perut. Yesus nggak menjual imannya di dalam Tuhan hanya demi semua kekayaan dunia yang iblis tawarkan. Karena Yesus tahu sama aja dia menuju alam maut, gak ada gunanya. Semua yang enak itu kalau mau biarlah dari Bapa, bukan karena kita meninggalkan Bapa. Jangan mau menggenggam apapun yang wow, yang enak banget, yang luar biasa, yang kita dipandang hebat, tapi kita lupa akan Tuhan. Apa gunanya kita memiliki segalanya, tapi kita menuju alam maut? Hancur juga akhirnya. Wow. Karena kembali lagi seperti di trailer awal, alam maut itu bisa berarti semua kekayaan, kelimpahan, kesenangan, kebahagiaan, atau semua aspek. Tapi kalau itu membuat kita lupa Tuhan atau menggeser posisi Tuhan nomor satu di hati dan hidup kita, maka sama aja kita sedang menuju atau menikmati tempat alam maut di hidup kita di dunia, setiap detik bahkan setiap hari. Serem gak tuh? Jadi jangan mau kita terkecoh, jangan mau kita di alam maut. Sama aja kita menuju neraka gak sih? Kalau di luar Tuhan. Wow. Lalu dibukakan di sini di ayat-ayat berikutnya dari Mazmur 6 ayat 7, ayat 8 dan 9. Ada akibat jika suka menetap di alam maut atau di alam Tuhan gak ditinggikan di hidup kita. Maka akibatnya, ayat 7, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Jadi makin penuh kesedihan.
kalau di luar alamnya Tuhan. Ayat 8, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Akibat Tuhan untuk ayat yang tadi itu, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Jadi di dua ayat ini benar-benar makin tidak di alam Tuhan, ya makin babak belur. Mengidap sakit hati, rabun, makin ada aja sakit penyakit. Entah untuk jiwa, roh, dan tubuh. Jadi tetap gak ada yang menjamin apapun yang kita genggam, baik atau semakin baik yang kita genggam, kalau kita gak di alam Tuhan, kalau Tuhan gak ditinggikan dalam hati dan hidup kita, ya udah, cepat atau cepat ngalamin kayak gini, sakit tubuh, jiwa, dan roh. Terus akibat kalau Tuhan ditinggikan atau kita rindukan di hidup kita, maka di ayat berikutnya 9, 10, 11. Ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Jadi ketika pun dalam kondisi tertekan, kalau kita tetap di pangkuan Bapa, kalau kita tetap kembali ke Bapa, mengucap syukur ke Bapa, Tuhan mendengarkan tangisan kita. Dan Tuhan bukan hanya pendengar setia, Tuhan penolong yang setia. Dia pasti tolong kita, amin. Terus di ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Wow, inilah jawaban yang luar biasa. Ketika kita tetap di alamnya Tuhan, ketika tetap Tuhan kita tinggikan dalam hidup kita, ketika kita tetap mau dipangku sama Tuhan, apapun keadaan kita, ini janjinya, Dia mendengar permohonan kita, Dia menerima doa kita. Dan Dia bukan hanya penerima yang setia, Dia pemberi mujizat yang setia. Amin, amin, amin. Di ayat terakhir, ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Wow, kalau Tuhan udah bertindak, kita seperti terkaget-kaget, sekejap mata dibasmi semua, apapun yang menghalangi hidup kita, apapun tekanan, apalagi orang-orang yang ingin menyerang kita, dibasmi sama Tuhan sekejap mata. Wow, berapa detik sih kalau berkedip secepat itu Tuhan bisa ubahkan. Tapi Tuhan suka kalau kita di dalam proses pengenalan akan Dia semakin dalam dan semakin dalam, di dalam proses terus bergumul di dalam Dia, di dalam proses terus mau bersyukur kepada Bapa. Tuhan emang Tuhan yang tiba-tiba kalau melimpahkan mujizatnya, tapi Tuhan juga mau kita nggak lari dari proses. Tapi yang penting, mari kita tetap tinggal di alam Bapa, bukan di alam baka ya. Di alam Bapa, di alamnya Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Bukan yang harus lebay-lebay. Intinya kita memulai hari, kemanapun kita melangkah, ya paksakan hati, pikiran kita, bibir kita, minimal tetap ingat Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Karena 0,1 detik ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Orang yang di depan kita nggak tahu isi hatinya. Tapi kalau kita tetap berserah sama Bapa, Bapa yang pegang kendali, Bapa yang menjadi perisai atas hidup kita. Tapi kalau kita mentuhankan apa yang kita miliki saat ini, atau apa hal-hal enak yang sedang melingkupi kita, atau orang-orang yang banyak yang sedang menyayangi kita, kalau kita
mentuhankan itu sama aja kita tetap di alam maut, menuju alam maut. Karena kembali lagi, di mana Tuhan tidak nomor satu di hidup kita, atau di mana Tuhan tidak kita rindukan di hati dan hidup kita, ya udah, nggak rindu Tuhan sama dengan rindu maut. Serem banget kan? Ini teguran yang sungguh-sungguh indah dari Bapa. Dan marilah kita tetap berucap syukur melalui firman-Nya, melalui kebenaran-Nya kita diingatkan. Tetap semangat, tetap mengucap syukur. Bapa mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.